pagi masih cerah ya, matahari udah keluar, mendung, langit udah ada biru-biru dikit ya, Iya betul. langitnya udah mulai biru. Hari Jumat nggak terlalu macet sore itu. Pas pulang. Iya. Pak, maaf ini settingnya sengaja Pak. Enggak, Yang ini Pak. Oh, coba Pak setel Pak. Oh, yang bagus kemana? Oh, situ ya. Soalnya jadinya dari luar Mas. Oh iya betul, Kayak ada makanya bau. bau asap ya. Bau asap. Iya, sorry maaf. Itu kadang-kadang anak-anak kecil yang duduk depan dia main-main itu. Iya, harus di lock ya. Iya ditutup, udaranya tertutup jadi. Iya sorry enggak. Maka maksud tujuan Allah yang semula itu belum terlaksana. Maka disebut, judulnya itu disebut Firdaus hilang sampai Firdaus dipulihkan. Kenapa disebut Firdaus hilang? Karena Adam dan Hawa diciptakan sempurna di Taman Firdaus, di Taman Eden, ya kan? Firdaus dipulihkan nanti di pemerintahan kerajaan Allah melalui rajanya Yesus. Nah, maka Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi berkatnya akan ada di bumi seperti. Jadi maksud tujuan Allah yang semula itu akan terlaksana. Sekarang belum, karena manusia masih sakit, menderita, perang, gempa bumi, penderitaan, ratap tangis, kesedihan masih ada. Jadi harapan itu nanti akan terlaksana. Itu maksud tujuan hidup kekal. Manusia diciptakan sebenarnya untuk kekekalan di dalam, diciptakan kekekalan di dalam hati supaya harapan hidup kekal itu ada, nggak ada kematian. Jadi kalau orang berduka cita, saya punya opung meninggal, punya kakek nenek meninggal, mereka nanti akan dibangkitkan, dipersatukan lagi di dalam kehidupan yang sempurna. Dan itu dicatat di Alkitab. Di 2 Timotius 3 ayat 16 itu disebutkan bahwa segenap tulisan kudus yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kita semua. Jadi manfaatnya ada. Kalau yang dimaksud tulisan kudus dari buku Kejadian kan, Iya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, sampai Maleaki. Nah itu disebut buku Ibrani karena zaman dibagi dua. Terus Perjanjian Baru ditulis dalam kitab bahasa Yunani, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai buku Wahyu. Masing-masing buku ditulis, ada penulisnya, ada kronologis waktu. Semua itu diilhamkan, yang tadi tuh 2 Timotius 3 ayat 16 diilhamkan. Makanya di buku Wahyu penulisnya itu Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia memperoleh ilham untuk menulis. Wahyu pasal 21 ayat 5, nanti di kemah Allah, di pemerintahan kerajaan Allah itu tidak ada lagi kesedihan, ratap tangis, duka cita, kematian,
tidaklah ada lagi. Kita besok mati, sakit, kita nggak tahu meninggal. Dengan mempelajari kitab suci, tulisan kudus, mereka memperoleh harapan. Jadi temanya dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, temanya adalah pemerintahan kerajaan Allah. Memerintah di mana? Di surga, di bumi sebagai penduduk rakyat. Ada yang hidup di surga, ada yang hidup di bumi. Bumi ini tetap ada selama-lamanya, tidak akan dihancurkan oleh perang nuklir. Katanya perang nuklir mau menghancurkan bumi. Padahal di kitab tulisan kudus dikatakan bumi tetap ada selamanya. Tidak, karena Allah menciptakan bumi bukan untuk dihancurkan, tapi untuk di tempat tinggal. Justru mereka yang merusak bumi itu akan dihancurkan. Bumi ini tetap ada, nggak ada di film-film aja itu yang bumi akan hancur. Kayak Big Bang, boom, nggak ada. Allah ciptakan bumi ini kokoh, tidak hancur. Itulah. Waktu Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habil, terus mempunyai anak lagi, keturunannya ada dia punya saudara laki-laki, ada saudara perempuan, sampai Abraham, Iska, Ismail, Esau, Yakub. Sebenarnya berkat itu akan muncul melalui Esau, karena Esau menolak hak kesulungannya, menjual dengan semangkok kacang merah. Akhirnya kesulungannya yang diberkati oleh Abraham adalah Yakub. Yakub nanti mempunyai 12 suku keturunan bangsa suku Lewi, suku Yehuda, suku Efraim, dan suku-suku 12 suku di bangsa Israel. Berkat itu diberikan oleh Abraham kepada Yakub. Yakub punya istri namanya Iska. Sampai imam-imam, nabi-nabi, raja-raja, sampai rasul-rasul. Rasul terakhir yang meninggal itu Rasul Yohanes. Itu Yesus muncul.